Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kami beberapa komite sekolah yang tergabung dengan lembaga Komite Sekolah Nasional, yaitu sebuah organisasi yang menaungi komite-komite sekolah yang ada di Indonesia ini. Pada pagi hari ini yang hendak kami sampaikan adalah tanggapan organisasi Lembaga Komite Sekolah Nasional atau organisasi yang bernama LKSN ini atas keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi bernomor 65 garing PUU strip 21 garis miring 2023 yang wacananya terindikasi di sana bahwa kampanye boleh dilakukan di dalam sekolah. Menurut hemat kami sangat menyayangkan keluarnya keputusan MK tersebut, karena di dalam sekolah itu sendiri sudah sangat banyak permasalahan. Sebagai contoh misalnya di bawah PPDB, contoh zonasi, ada umur, belum lagi kita melihat ada sekolah penggerak, ada sekolah mandiri yang sifatnya sangat berbeda. Nah sekarang apabila keputusan MK ini memberi kesempatan kepada para sahabat untuk berkampanye di dalam sekolah, menurut hemat kami itu akan menimbulkan masalah tersendiri lagi pada sekolah. Contoh misalnya akan terjadi perpecahan mungkin antara satu murid dengan murid yang lain karena beda pilihan, ataupun terjadi komunitas-komunitas tertentu di dalam sekolah, yang satu mendukung A, yang satu mendukung B, yang sementara peserta didik yang ada di sekolah itu masih belum dalam kondisi boleh memilih, yaitu rata-rata di bawah 17 tahun. Nah, oleh karena itu kami juga sadar bahwa keputusan MK adalah sebuah keputusan yang mengikat dan final. Karenanya kami berharap, LKSN berharap agar ditambahkan petunjuk teknis dalam penerapan kampanye di sekolah ini, supaya tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar dan mengajar di dalam sekolah. Akhir kata kami menyatakan bahwa kalaulah bisa direvisi, LKSN memohon agar MK merevisinya. Apabila tidak, mohon sekali lagi untuk diberi petunjuk teknis yang detail tentang pelaksanaan tersebut. Saya juga berharap KPU dan Bawaslu ikut menyimak keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Itu yang saya ingin sampaikan kepada MK pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadikan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi atau stakeholder dalam kampanye, dalam pileg, dalam pilpres nanti untuk disikapi secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Seperti saya katakan tadi, saya berharap pula Bawaslu dan KPU menyikapi keputusan MK ini sehingga keluar petunjuk teknis yang semua orang tidak menafsirkan
apa yang diputuskan oleh MK ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi sekali lagi mohon disikapi dengan baik oleh KPU maupun Bawaslu. Kira-kira. Kita lihat nanti, kita belum tahu, kita kaji sampai mana ini keputusan MK nomor 65 ini mempengaruhi kondisi di dalam sekolah. Tapi kami berkeyakinan keputusan ini akan membuat sebuah karakter baru di dalam kegiatan di dalam sekolah. Ya, kita biasa ya kalau di sekolah itu kan anak-anak punya komunitas basket, komunitas softball, karate dan segala macam. Bayangkan kalau ada kampanye di sekolah, itu jangan-jangan softball mendukung si A, basket mendukung si B gitu kan. Itu akan terjadi interaksi yang menurut kami akan agak berbahaya, agak tidak solidnya kondusifnya kondisi di sekolah. Itu yang kami khawatirkan sebagai pengamat pendidikan, yang apalagi isi daripada Lembaga Komite Sekolah Nasional ini adalah komite-komite di dalam sekolah. Sekarang kita nggak usah terlalu naif lah. Di grup-grup kita aja kadang-kadang karena beda pilihan, ada yang keluar, ada yang masuk. Bayangkan ini anak sekolah yang emosinya masih tinggi, cara berdebatnya mungkin juga bukan dengan semata-mata fakta, tapi mungkin dengan emosi, dan itu yang membuat kita agak khawatir. Komite-komite sekolah itu mungkin akan berpikir yang luar biasa ya, bebannya di kemudian hari kalau itu dilaksanakan di dalam sekolah, kampanye maksudnya dilaksanakan dalam sekolah. Kira-kira itu. Itu yang kita tunggu dari MK sendiri, mungkin supaya tadi penafsiran daripada keputusan ini tidak berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Sekarang aja Permen Kepmen Pergub untuk komite sekolah itu ditafsirkan berbeda oleh kepala sekolah. Bayangkan ini sekarang kita ngomong kampanye partai politik, yang mana kalau saya tidak salah ya, pada tahun depan ini partai politik yang menjadi kontestan itu lebih banyak daripada 2019 kalau saya nggak salah ya, kira-kira gitu. Dan itu bayangkan itu masuk ke dalam sekolah. Jadi saya nggak ada komen kalau untuk capres. Jadi ini memang kami berharap sekali lembaga pendidikan terutama SD, SMP, SMA, SMK, madrasah itu tidak menjadi ajang kampanye politik di dalam sekolahnya, karena mereka toh belum sebahagian besar itu belum boleh memilih gitu ya, dan biarkan mereka netral untuk berpikir dan menimba pendidikan dengan aman, nyaman di sekolahnya, dengan tidak diintervensi dengan hal-hal yang berbau politik yang akhirnya ujungnya membuat mereka berdebat antar siswa, kira-kira gitu. Sekali lagi, kembali lagi, oleh karena itu kami meminta itu bagaimana Kemendikbud, Dinas Pendidikan, Bawaslu, KPU maupun MK sendiri dalam mengatur atau mengarahkan kegiatan kampanye tersebut di dalam sekolah. Jadi kita tunggu itu petunjuk teknisnya, karena tanpa petunjuk teknis yang detail itu komite-komite di dalam sekolah itu pasti bingung bagaimana menyikapinya gitu, karena tadi ada ekskul, kita tuh sekolah kalau saya nggak salah sampai jam 3 ya rata-rata ya, sampai jam 3. Nah itu mau kampanyenya mau kapan gitu, kira-kira gitu kan, apa Sabtu Minggu. Nah petunjuk teknis ini yang kami perlukan di sekolah, terutama mungkin karena
masing-masing provinsi itu sekolahnya di bawah dinas pendidikan, nanti biar disalurkan dari dinas pendidikan ke setiap sekolah yang ada di Indonesia ini, kira-kira gitu. Kami dari LKSN menyayangkan keluarga keputusan ini, karena buat kami lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK maupun madrasah itu adalah zona netral dari politik. Jadi bahkan kalau misalnya kadang-kadang ada ya dulu itu kalau hari raya korban itu ada sapi gitu atau kambing ditulisin partai tertentu gitu, saya selalu bilang di sekolah ke kepala sekolah, maaf ya Bu, boleh nggak kalau itu dirubah aja dengan nama pemberinya, jadi jangan nama partainya. Nah bayangkan kalau caleg itu masuk ke dalam sekolah, saya nggak bisa kebayang apa yang terjadi dengan anak-anak kita di dalam sekolah. Itu kira-kira yang bisa saya jawab. Jadi kalau ditanya harapannya, kami berharap sebuah lembaga pendidikan tetap netral ataupun tetap tidak terpengaruhi oleh hal yang bersifat politik. Oke.